di sini. Ini lokasi yang selanjutnya, ini Pak? anak buah Pak Polsek ini namanya Petrus. Mm-mm. Petrus, Pak, perpanjangan saya nggak tahu. Seperti apa kondisinya saat itu? Ya waktu itu udah nggak ada ini Bu, pokoknya sudah meninggal lah istilahnya kan. Udah nggak ada napas lagi. Nah ya itu langsung dikasih kantong lagi sama Pak dokter itu, suruh masukin lagi. Itu Luka tembak yang ditemukan di mana? kalau di sini Pak Petrus mata sebelah kiri, Di mata sebelah. nyarang di sini informasi itu. Kemarin nyari gitu. Oke, Pak Alek tampak emosional. Ya. Apa Pak tiba-tiba? Agak ini aja lah Bu, ngeras itu loh, kayak mau nangis istilahnya kan, lihat kayak darah ini Bu. Kenapa Pak? Ya mana yang namanya orang tahu-tahu kena tembak roboh langsung mati, lihat itu darah kayak gitu kayak. Boleh kita bergeser mungkin ya? Boleh Bu ya. Titik Siap. selanjutnya. Di mana nih Pak? Sini, Bu, ya. Artinya nih berarti ketika ditemukan sudah sempat dipindahkan oleh warga atau seperti apa? Memang di titik itulah. Ya, masih di titik itu semenjak saya datang dimasukin kantongan, dibantu sama rombongan Kapolres, anggota Kapolres itu sudah masuk kantongan, baru diangkat dikumpulin jadi satu di sana. Nah, habis kumpul jadi satu, naikin mobil. Nah, habis naik mobil langsung saya suruh berangkat karena nunggu ambulan nggak nyampe-nyampe kan. Ya apa adanya mobil yang perlu dipakai gitu saya bilang. Kalau yang Pak Ale tahu, warga sekitar tahu tentang tempat ini. Ya tahu. Makanya ada orang dari mana-mana itu kan, ada undangan-undangan itu mobil dari Palembang istilahnya, dari mana itu ada plat-plat itu kan, yang dari Sumatera Selatan, dari Mandar itu Lampau juga ada kan. Ya itu. Makanya dia pada datang sini. Pindah ke sininya sejak kapan Pak kira-kira? Itu sebelum puasa. Paling-paling ini ya Bu, sebelum puasa itu berapa kali tarung lah di sini. Nah habis itu puasa ini entah berapa kali buka. Gitu. Baik Pak, mungkin di mana tadi lokasi selanjutnya? Di sini? Ini pas kepala ini, Di sini berarti yang anggota dari Polres. anggota dari Polres. Iya. Seperti apa? Nah posisinya dia itu gini, belum mati kan, nampar, darah keluar dari hidung, dari mulut. Nah posisi bapak ini yang kena itu dari sini, nyarangnya di sini. Pak, artinya kan ini waktu ditemukan jaraknya cukup berjauhan ya? Iya jauh. Memang dari sana jaraknya jauh, apa memang dia lari, apa memang ngejar orang, kami sendiri nggak tahu karena saya datangnya malam ke sini pas mau evakuasi jenazah ini. Setelah dievakuasi, kemudian para korban ini dibawa kemana Pak? Nah korban ini Bu ya, korban ini dimasukin ke kantong jenazah, baru kita angkat orang 6 ke pinggir jalan semua, kumpulin jadi satu. Nah habis itu kendaraan itu suruh mundur karena nunggu ambulan nggak nyampe-nyampe kan Bu, karena jalan susah waktu itu mater kan. Nah saya bilang tolong sekalian dinaikin itu, nanti ketemu ambulan entah di mana, yang penting jalan enak, saya bilang gitu. Nah nanti dipindahin gitu, nah, baru bawa pulang. Nah terpaksa ambulan nggak bisa nyampe sini, dinaikin mobil patroli dari Polres, patroli yang gede itu. Terima kasih banyak Pak Ale sekali lagi atas waktunya. Ya sama-sama Bu ya. Nah, lingkaran berwarna orange ini pemirsa dengan kayu di atasnya ini merupakan titik-titik ditemukannya selongsong. Artinya di sini ini merupakan titik ketika olah TKP ini ditemukan selongsong-selongsong bekas peluru yang ditembakkan kepada korban atau pada saat kejadian penggerebekan ini berlangsung. Ditemukan ada total sekitar 13 selongsong yang dirilis oleh pihak Polda dalam konferensi persnya. Dan kalau bisa kita lihat memang ada di sekitar area sini, tidak hanya ada di sana tapi juga ada di sini. Kemudian kita lihat lagi juga ada di sana. Nah kalau kita juga bisa melihat jarak ditemukannya selongsong peluru ini dengan penemuan korban. Ini ada sekitar kira-kira 5-10 meter penemuan selongsong dengan penemuan korban. Nah kita juga tidak mengetahui begitu ya seperti apa persisnya kejadian ketika penembakan ini berlangsung. Tapi yang jelas
jika selongsong ini ditemukan di sini dan korban berada di sana, ini kemungkinannya penembakan ini terjadi kemungkinan berada di sekitar area sini atau tempat ditemukannya selongsong-selongsong ini. Kami akan menemui salah seorang saksi yang pada saat itu berada di TKP ketika kejadian penggerebekan dan mendengar suara tembakan. Di hadapan kami kini sudah ada saksi mata, salah seorang saksi mata kejadian perjudian sabung ayam yang berujung pada penembakan. Selamat malam Pak Tendi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ingin konfirmasi terlebih dahulu begitu ya. Benar Pak Tendi pada saat kejadian sabung ayam sampai terjadi penembakan ada di lokasi? Saya ada di lokasi. Oke, Pak Tendi, kami ingin mendengar cerita atau kesaksian dari Bapak. Pada saat itu apa yang Bapak lakukan di sana? Di saat itu saya duduk di belakang warung, nggak jauh dari jalan itu. Saya menghadap ke arena gelanggang. Pada saat itu datang untuk menonton. Saya datang untuk menonton. Itu sekitar jam berapa? Saya datang sekitar jam 2. Acara sudah dimulai. Sudah dimulai. Kondisinya seperti apa saat itu? Di situ kondisinya ramai, tidak seperti biasanya. Banyak orang, banyak kendaraan yang di dalam parkiran juga full di situ. Saat itu yang Bapak lihat adakah aparat? Di saat itu saya tidak tahu orang yang berseragam dari oknum dari kepolisian ataupun dari TNI, saya itu tidak melihat. Waktu itu ya saya santai aja di situ, maksudnya kita cuma nonton. Jadi nggak kesana nggak kesini, teman-teman saya kok rame bener kata adik saya. Jadi dia bilang ini undangan. Nah, undangan apa? Gitu. Jadi ini undangan sabung taji. Oke, dapat info dari? Dari WA kawan saya. Sorenya kejadian seperti itu. Jam berapa, pukul berapa yang Bapak ingat? Kalau nggak salah pukul 5-an sore. Pukul 5 sore. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada suara tembakan, tetapi saya pribadi ini Pak tidak aman. Saya jalan sendiri arah ke sungai itu. Bentar, Bapak tidak melihat siapa yang meletuskan tembakan? Tidak melihat. Cuma dengar suara itu, suara tembakan. Bapak melihat ada aparat polisi yang datang ke sana? Tidak melihat. Satu pun tidak ada yang melihat. Masalahnya dia datang pas di belakang saya, bukan di depan saya. Jadi kita nggak melihat, langsung kita lari. Setelah itu sudah sampai ujung, ada suara lagi, tembakan lagi yang kedua. Tembakan yang kedua, saya tambah panik lagi. Jalan lagi ke atas terus saya. Udah sekitar 500 sampai 700 meter. Di situ ada lagi tembakan lagi. Nah setelah ada tembakan yang ketiga atau yang keempat, ini HP saya berbunyi. Ada yang meninggal dunia. Akhirnya saya tuh di situ udah panik. Jalan nggak tahu arah saya. Jadi orang kabur itu saya itu nggak tahu. Tapi suara letusan itu masih ada yang terakhir itu yang tidak benar suaranya. Suaranya tung gitu. Itu terjadi secara berurutan atau dengan cepat, Pak? Tembakan itu yang Bapak? Itu nggak berurutan. Jadi pakai jeda. Tor gitu. Nggak ada yang berontokan tuh nggak ada. Berarti Bapak melihat ketika terjadi tembakan orang-orang pada kabur? Kabur. Bapak melihat kericuhan itu? Kericuhan saya melihat. Kabur nggak karu-karuan. Udah kanan kiri orang jatuh sini tahu saya. Itu pada saat tembakan keberapa? Itu kalau nggak salah sudah kisaran 5 menit. Udah 4 kali atau 5 kali gitu. Pada saat itu memang acara khusus atau seperti apa? Hari itu acara infonya itu acara undangan sabung taji. Kalau acara biasa nggak seramai itu, paling sekitar 30 sampai 20 orang. Bahkan kemarin itu sampai ratusan orang. Apa yang membedakan memang Pak dengan acara yang biasa? Taruhannya lebih besar. Berapa orang yang ikut kompetisi itu Pak? Udah nggak hitung lagi saya. Masa banyak benar, kurang lebih ratusan orang. Tapi sebetulnya memang rutin dilakukan kah atau seperti apa? Itu biasanya itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Seminggu 2 kali. Info yang kami dapatkan juga lokasi sabung ayamnya ini berpindah-pindah tempat dan ini bukan yang
pertama. Seperti apa itu, Pak? Itu pindah-pindah tempat, mungkin di sana kurang nyaman. Di situ kalau nggak salah masih 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali sudah dilakukan. Iya. Biasanya lokasinya di mana saja? Di sekitar situ aja, nggak jauh dari tempat itu. Berapa kali Pak penggerebekan seperti ini dilakukan sejauh yang Bapak tahu? Penggerbekan yang seperti ini kayaknya baru terjadi ini. Kalau ayam pukul itu nggak salah sudah sering kali. Terima kasih banyak Pak Tendi. Anak aku cuma satu-satunya laki-laki, Mbak. Dialah gantinya bapaknya kan. Tapi kok dia